Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freya Khalica Fiandafix, NRP 50172411036 dari Teknik Geofisika ITS kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal ETS Komutasi Geologi Fisik nomor 3. Nah, di sini saya diberikan beberapa sampel batuan untuk dicari porositas batuannya. Di sini saya mendapatkan sampel batuan D, yaitu ini. Oke, kita langsung saja membuat pemrogramannya. Yang pertama, kita import NumPy SNP untuk perhitungan saintifik. Lalu, saya import Pandas SPD untuk membuat tabel data. Nah, lalu, saya membuat data massa sampel D yang berisi data massa basah dan data massa kering. Selanjutnya, saya membuat tabel data menggunakan pandas.dataframe yang nantinya akan berisi data massa sampel D, Lalu, untuk memunculkan data, maka diperlukan print massa D. Oke, selanjutnya saya menggunakan numpy.array yang untuk merangkum data dari massa basah dan massa kering. Nah, MB dan MK ini mewakili data massa basah dan massa kering. Di sini nanti data massa basahnya akan masuk ke ini massa sampel D, yaitu massa basah. Oke. Selanjutnya saya mengetik diketahui. Di sini diketahui lebarnya 12 cm, jari-jarinya 2 cm, dan specific gravity atau densitasnya yaitu 1,07. Lalu saya memasukkan rumus volume tabung sebagai volume batunya. Nah, lalu saya memasukkan n_data yang isinya itu len massa basah atau len MB yang ini. Nah, len itu untuk mengidentifikasi seberapa banyak atau panjang item dari data. Nah, misalnya di sini kan MB massa basah, maka di sini ada data dari massa basah, yaitu ada 500, 500,2, 501, 502 dan 500 dan 500. Nah, di sini banyak datanya ada 5. Nah, maka nanti n_datanya itu sama dengan 5. Lalu di sini n sama dengan 0 dan sum_pb itu sebagai dataset. Maka semuanya dimulai dari 0. Di sini saya menggunakan while loop, di mana ketika nilai n kurang dari n data, maka akan terproses di perhitungannya. Nah, di sini terdapat rumus perhitungan volume porositas dan porositas batuan. Nah, di sini volume porositasnya itu 1/Sg dikali MB kali N dikurang MK kali N. Lalu PB-nya, rumus PB itu VP volume porositas dibagi volume batuan dikali 100. Oke. Lalu di sini ada pertambahan porositas batuan, di mana nanti PB ini sum_pb nanti akan ditambah dari hasil PB-nya dan akan terus berulang sampai while ini mencapai n_data yaitu 5 kali. Nah, selanjutnya saya ketik print untuk melihat hasil dari perhitungan porositas batu, di mana n adalah banyaknya percobaan. Nah, nanti n ini kan dimulai dari 0 ya. Maka ini akan ditambah 1, maka nanti akan muncul porositas batuan D percobaan yang ke-1. Maka akan terus berulang kali atau looping sampai n_data, yaitu nanti ada 5 percobaan. Nah, ini
untuk menandakan pertambahan n. Lalu saya memasukkan perhitungan rata-rata dari 5 percobaan, lalu saya print hasilnya. Nah, di sini merupakan porositas rata-rata batu. Dan jadi nanti 5 percobaan itu akan dihitung rata-ratanya semua. Dan BBAF sama dengan titik 2F ini itu menandakan angka desimal, di mana koma, di mana terdapat 2 di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Oke. Lalu saya membuat suatu keadaan if apabila rata-rata porositas batu kurang dari 5, maka saya memasukkan di print porositas rata-rata batu D itu sangat buruk. Nah, ini. Dan ini nanti akan hasil dari sini saya taruh di bawahnya sini. Jadi akan menunjukkan hasilnya. Nah, lalu selanjutnya terdapat elif, yaitu kejadian selain suatu keadaan selain ini, yaitu apabila rata-rata porositas batunya itu lebih dari sama dengan 5 tetapi kurang dari 10, maka ini porositas rata-rata batu D itu buruk. Oke, selanjutnya terdapat elif lagi, yaitu apabila rata-rata porositas batunya lebih dari 10 dan kurang dari 15, maka porositas rata-rata batunya itu cukup. Nah, dan yang terakhir itu ada elif dari rata-rata lebih dari 15 dan kurang dari 20, maka porositas rata-rata batu D baik. Nah, gimana kalau rata-rata porositas batu ini itu melebihi dari 20, misalnya 30, 40, 50. Nah, maka saya mengetik else, yaitu keadaan lain yang selain if dan elif di sini, yaitu porositas rata-rata batu D itu sangat baik. Nah, apabila porositasnya itu melebihi dari 20, maka akan masuk ke else ini. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk enter shift atau running program ini. Nah, di sini di print ini akan muncul data. Pertama akan muncul data tabel yang sudah kita buat tadi dari data yang sudah saya buat tadi dari data frame. Lalu, nah di sini itu datanya dimulai dari 0 ya, bukan dari 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Tetapi datanya ada 5 data di sini. Tapi mulai dari 0. Lalu terdapat ini 5 percobaan dari porositas batu D. Nah, lalu dari 5 percobaan ini akan dirata-rata. Nah, jadi ditemukan hasilnya 24,81. Nah, 24,81 ini kan melebihi ini, nilai dari ini yang misalnya rata-rata ini lebih dari 15 dan kurang dari 20, maka akan masuk ke else. Maka porositas rata-rata batu D itu sangat baik karena nilainya itu 24,81%. Sekian pengerjaan ETS komputasi geologi fisik dari saya. Terima kasih.